guys, perkenalkan nama saya Repika Fitri Burubarus. Saya berasal dari Universitas Udayana, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, jadi di sini aku akan memberikan tutorial mengenai penjelasan persoalan perbandingan berganda BNT, BNJ, dan Duncan. Nah, di sini contoh soal yang saya ambil yaitu pengaruh suhu atau T bleaching terhadap kadar selulosa dari sel batang jagung dengan suhu atau P terdiri dari tahap 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Variabel tetapnya, waktu prosesnya ialah 30 menit, jenis larutan yaitu hidrogen peroksida 30%, lalu perbandingan larutan dengan bahan 20:1 atau V per B. Kecepatan pengadukannya ialah 200 rpm. Nah, jadi di sini aku akan menulis terlebih dahulu suhunya dengan P50 dan selanjutnya. Kemudian ulangannya, ulangan 1 dan ulangan 2. Lalu untuk mencari jumlah, kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan sum, lalu B10 sampai C10 yaitu U1 dan U2. Lalu tinggal kita enter, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan hal yang sama pada keseluruhan jumlah sampai derajat ke 100. Nah, untuk mencari rata, kita dapat menggunakan rumus yang sama yaitu average. Sama dengan average B10 sampai C10, lalu tinggal kita enter. B10 sampai C10-nya itu adalah U1 dan U2, tinggal kita blok lalu kita enter. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, hasil dari keseluruhan dan juga hasil dari jumlahnya setelah semuanya, untuk mempermudah mendapatkan keseluruhan jumlah, kita juga dapat memblok kedua bagian, kemudian tinggal kita drag ke bawah, lalu kita akan mendapatkan rata-ratanya. Seperti yang kita lihat ini, kita sudah mendapatkan rata-rata dari keduanya. Oke. Selanjutnya untuk FK, kita bisa menggunakan rumus sum sama dengan buka kurung B10 sampai B15, itu tinggal kita blok ke bawah, tinggal kita blok saja. Setelah itu kita blok, hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian untuk update formula, untuk rata itu dapat menggunakan rumus average sama dengan average
D10 sampai D15, lalu kita klik enter, lalu hasilnya akan keluar. Setelah itu kita blok semua data, lalu kita drag semua tabel ke samping, maka hasilnya akan keluar yang di sini guys. Nah, setelah itu lalu kita akan lanjut ke analisis menggunakan Excel. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu mencari format data untuk mencari anofaktor sinofaktornya, karena sebelumnya saya sudah mencoba dan saya sudah mempelajarinya terlebih dahulu, jadi saya sudah membuatnya. Sedikit penjelasan terlebih dahulu. Jadi input range kita dengan perlakuan yang ada di tabel di atas, lalu kita blok dari suhu 50 sampai 100 derajat Celcius, kemudian kita klik row. Selanjutnya itu kita pilih centang, dan untuk output range-nya kita pilih finish ya. Nah, setelah step itu kita lakukan, maka akan ada atau akan muncul data yang seperti di bawah ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Kita blok, kita buat rata tengah dan lain-lain agar lebih terlihat lebih bagus. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkannya ke tahap selanjutnya, yaitu kita dapat merubah terlebih dahulu seperti yang sudah saya buat di sini, SKJ, KDB dan seterusnya. Di sini kita akan menyesuaikan menjadi super keragaman. Lalu di sini sudah saya buat singkatannya, yaitu SK atau sumber keragaman. Lalu SS kita rubah menjadi JK. Lalu DB atau DF yang sebelumnya kita ubah menjadi DB. Lalu MS kita ubah jadi KT. Lalu F kita ubah menjadi F hitung. Lalu P value itu sebelumnya adalah V tetap, dan FC menjadi F tabel 5%. Jadi sebenarnya dari ANOVA ini kita sudah mendapatkan jawabannya. Untuk menghitung manualnya, saya akan memberikan penjelasan seperti yang di bawah ini. Untuk menghitung jumlah kuadrat itu, kita dapat menggunakan rumus sama dengan, atau buka kurung, sum SK dan buka kurung lagi, kemudian kita klik dari D10 sampai dengan D15. Kita klik kurung tutup, dibagi
code A, yaitu B9 sampai C9, lalu tutup kurung 2 kali min B19. Nah, seharusnya datanya ini sudah sama. Karena data kita di sini belum sama, maka kita akan kembali ke atas. Dan ternyata kita belum mengisi. Kalau kita belum mengisi FK-nya, maka data yang akan dibawa tidak akan sama. Untuk mencari faktor koreksinya, kita dapat menggunakan rumus yang ada di samping ini, yaitu D16 bagi 2 per count A, buka kurung, B10 sampai C15. Nah, maka dari kita akan mendapatkan ini. Ini tadi rumus yang kita pakai, teman-teman. Nah, setelah itu, seperti yang sudah terjadi pada FK atau faktor koreksi, kita sudah menentukan dengan nilai yang sudah keluar. Dengan nilai yang sudah keluar ini, maka kita akan menentukan totalnya. Kita langsung bisa menggunakan rumus sum SQ lalu D44 per E17. Nah, begitu juga sebagai selanjutnya. Nah, sekarang kita akan, karena jumlah keduanya sudah sama, sekarang kita akan mencari galatnya. Dengan rumus sama dengan B 45 kurang B 4/3, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 44,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan D6 atau derajat bebas. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus kolom A, yaitu A10 sampai A15 min 1. Di sini akan tetap min 1 ya, teman-teman. Menjadi di sini juga maka akan sama. Lalu untuk mencari dolarnya, yaitu kita dapat melihat di sini rumusnya. Selanjutnya kita akan menentukan QT atau KT atau kuadran. Kita bisa menggunakan rumus blok B6 B43 sampai C43, dan hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Untuk mencari dolarnya dengan rumus D44 Nah, untuk menentukan F tabel 5%, kita dapat menggunakan rumus
sama dengan G inverse. Untuk menentukan F double juga sama dengan rumusnya. Rumus kedua dari ini sama ya teman-teman. F inverse yang F double 1% juga sama dengan pin 0,01 C43 sampai C44. Nah, setelah itu untuk uji lanjut sebelumnya sudah saya buat sesuai dengan yang kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita akan terlebih dahulu menentukan BNT dengan menggunakan rumus P in French, lalu buka kurung 0,05 bagi 2, lalu blok C 44, lalu bagi SQRT buka kurung 2 bagi D44, lalu bagi count A buka kurung B9 sampai C9 tutup kurung 2 kali. Nah, di sampingnya juga udah ada rumusnya, bisa kita lihat. Nah, setelah itu setelah kita enter, maka BNT-nya dapat kita lihat hasilnya yaitu 8,08479. Nah, kemudian untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu selisih rata-rata yang 100% sampai 90%. Sebelumnya dari rata-rata ini kita akan menentukan dari rata-rata yang terbesar sampai yang terkecil dengan menggunakan shortcut ini. Setelah itu kita akan mencari selisihnya, yaitu dengan cara kita klik derajat 100 Celcius, kemudian kurangkan dengan 90 derajat Celcius, dan untuk L39 ini kita klik F4 supaya dapat kita drag dari keseluruhan ini. Setelah kita klik, kita bisa mendrag ini semuanya. Nah, di sini kita peroleh Nah, jika 18,5 ini lebih kecil dengan nilai BNT, maka kesimpulannya yang dapat kita ambil ialah NS atau notasi. Nah, selanjutnya sama saja, langsung kita drag ke bawah dan kita dapatkan hasilnya langsung. Langsung kita ambil kesimpulannya dan dapat kita lihat semuanya lebih kecil dari BNT. Semua rata yang ada di sini lebih kecil dari BNT. Berarti dengan ini kita isi dengan NS.
yaitu dengan NS. Dan untuk memudahkan menuliskan notasi, kita bisa membuat objek ABCDE. ABC seperti di sini, lalu di sini, lalu di sini, di sini, di sini, dan selanjutnya. Lalu untuk menentukan notasinya, jikalau A-nya sampai bawah, langsung saja kita klik, kemudian dimulai dari nomor 2. Ini di sini dapat kita lihat perlakuan rata BNT. BNT lebih besar ya teman-teman. Ini NS-nya, sekitar ABC. Nah, setelah itu tinggal drag saja keseluruhan untuk memudahkan langkah yang selanjutnya. Nah, jadi notasi yang kita peroleh seperti ini. Yang pertama adalah A, lalu kita lihat A, B, C, C, D, D, dan D. Dan seperti yang teman-teman lihat. Dan selanjutnya kita akan menentukan uji lanjut menggunakan BNJ. Dan menghitungnya SQRT ini menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung D44 bagi kawan A, buka kurung B9 sampai C9 tutup kurung 2, lalu B9 sampai C9 tutup kurung 2 lagi. Nah, maka hasilnya akan didapatkan seperti ini. Begitu juga BNJ. Kita menggunakan rumus yang ada di sampingnya ini. Kemudian setelah kita dapatkan hasil SQRT, selanjutnya untuk mendapatkan BNJ dapat menggunakan rumus alfa dikali dengan SQRT. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, setelah itu hasil yang didapatkan akan muncul. Nah, untuk mendapatkan selisihnya sama dengan cara yang di atas, dan hasilnya juga akan sama karena hasil BNJ-nya yaitu 9,686288. Jadi kesimpulannya semuanya lebih kecil dari BNJ. Jadi kita ini semuanya berisi notasi, kemudian memerlukan duncan. Nah, setelah kita melakukan ini, setelah kita mengetahui BNJ-nya dan hasilnya sama seperti BNT, maka yang terakhir kita akan mengisi atau mengerjakan duncan. Oh iya teman-teman, untuk mengerjakan perlakuan rata yang ada di BNJ ini, kita dapat menggunakan cara yang pertama dengan mencari data menggunakan rumus sama seperti BNT dan mengerjakan ini semua
sama caranya seperti mengerjakan BMT. Jadi kita tinggal mengulang cara yang kita lakukan kepada BMT untuk mendapatkan hasil ini. Nah, selanjutnya yaitu Duncan. Untuk mencari SY-nya, kita dapat menggunakan rumus yang sudah saya letakkan di samping ini, yaitu SQRT buka kurung D44 per kaum A buka kurung B9 sampai C9 lalu tutup kurung. Kemudian di sini kita peroleh hasilnya yaitu 1,925703. Nah, di sini untuk menulis RP-nya ini caranya yaitu menggunakan rumus klik pilihannya dan klik F4 agar bisa di drag kemudian dikali dengan 3,46 akan diperoleh 6,66. Hasilnya yang dapat kita peroleh dari perkalian itu 6,66. Nah, kemudian tinggal kita drag saja ke bawah lalu hasilnya akan keluar ya teman-teman. Nah, untuk mencari selisihnya, caranya sama yaitu dengan membandingkan yang ada di kedua dengan nilai RP-nya. Dengan contoh, yang 0,74 lebih kecil dari 6,36 dan kita tulis notasinya, begitu juga dengan selanjutnya. Nah, dari saya cukup segitu teman-teman. Jika ada yang kurang atau ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Hanya segini dapat saya sampaikan. Dan ini adalah data yang saya kerjakan. Nah, sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di follow dan di subscribe, komen juga boleh.